Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Lemidin Idaladae. Saya kuliah di salah satu Institut Agama Islam Negeri Ternate yang ada di Maluku Utara atau khususnya di Kota Ternate. Nah, fakultas saya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil prodi yaitu manajemen keuangan syariah. Eh, Langsung saja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada video kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk saling membagi ilmu kepada untuk kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita persembahkan kepada bimbingan atau junjungan kita, nabi kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah bersusah payah menguras tenaga bahkan nyawa pun ia korbankan demi menegakkan agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu dengan tema strategi seorang manajer dalam menerapkan sistem informasi manajemen di perusahaan, khususnya PT Gudang Garam. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan. Pada pembahasan pertama yaitu membahas soal abstrak juga di sini. Nah, di sini mengatakan atau menjelaskan bahwa perusahaan Gudang Garam adalah salah satu industri yang memproduksi rokok yang terkemuka. Jadi penjelasan ini menjelaskan bahwa perusahaan Gudang Garam itu sudah berdiri sejak lama sekali. Pada tahun 1958 itu perusahaan Gudang Garam ini sudah beroperasi di berbagai perusahaan luar-luar. Nah, tapi pada 1958 ini itu perusahaan Gudang Garam dia berdiri di salah satu kota atau ya salah satu daerah yang ada di Indonesia, yaitu di Kota Kediri dan juga Jawa Timur. Nah, ini adalah perusahaan pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1958 dengan memproduksi berbagai macam rokok seperti rokok kretek atau rokok linting tangan atau maupun kretek linting mesin. Berarti seperti yang kita ketahui, kalau di zaman masih 2000-an itu yang rokok-rokok mentol itu belum ada yang sekarang seperti kita lihat. Banyak juga yang memproduksi rokok-rokok mentol. Kalau di zaman 2000-an itu masih pakai tembakau-tembakau yang bersifat gulung, kita gulung pakai tangan seperti sek matahari, sek kunci dan yang lain. Oke, lanjut. Nah, penelitian ini kami lakukan untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman yang pasti mengetahui kretek yang terbuat dari bahan pilihan yang berkualitas. Nah, jadi penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana produk yang berkualitas khususnya di PT Gudang Garam. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada perusahaan yang memproduksi rokok. Salah satu perusahaan yang bernama PT Surya Madistrindo. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2002. Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan PT Gudang Garam. Jadi perusahaan PT Madistrindo ini di bawah naungan PT Gudang Garam Tbk, dan pada tahun 2009
ditunjuk sebagai distributor tunggal. Jadi PT Madistrindo ini dia sebagai distribusi tunggal yang ada di Indonesia untuk membuka distribusi cabang-cabang yang lain. Jadi dia ini sebagai pabrik pertama, bisa dibilang ya, pabrik pertama yang ada di Indonesia, dan marketing untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke, lanjut. Oke, masuk pada pendahuluan. Bagaimana kita sebelum kita masuk pada penerapan SIM dalam suatu perusahaan, agak baiknya khususnya perusahaan gudang garam ya. Nah, agak baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan manajer. Nah, di sini saya ambil ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang seorang manajer. Nah, di sini ada salah satu tokoh yaitu James A. O'Donnell. Dia mendefinisikan bahwa manajer adalah seorang yang melakukan segala perencanaan serta pengawasan usaha dari para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ada juga dari tokoh KKBI menjelaskan bahwa manajer adalah satu orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang mencapai tujuan. Dari sini berarti saya simpulkan bahwa seorang manajer adalah punya tanggung jawab yang begitu penting, punya pengelolaan yang begitu penting, punya peran dalam suatu perusahaan itu sangat begitu penting. Nah, tanggung jawab dari seorang manajer. Nah, lalu bagaimana strategi seorang manajer dalam menerapkan sistem informasi manajemen di perusahaan, khususnya PT Gudang Garam? Manajer harus punya tanggung jawab mengawasi seluruh kehidupan teknologi informasi bahkan kinerja kerja dari suatu organisasi atau perusahaan gudang garam khususnya ya. Mereka mungkin bertanggung jawab dengan berbagai cabang-cabang perusahaan gudang garam, tetapi kemudian bertanggung jawab atas beberapa cabang untuk mempekerjakan dan mengelola kontraktor. Nah, manajer harus terus-menerus berhubungan dengan seluruh organisasi karena mereka perlu memastikan bahwa sumber daya TI ini yang dimaksud dengan teknologi informasi, mereka awasi dan dapat memenuhi tinjauan perusahaan gudang garam lainnya. Setiap hari manajer atau menerapkan SIM. Jadi manajer ini harus menerapkan SIM atau sistem informasi manajemen itu perlu memastikan bahwa tim mereka mampu menangani masalah kecil seperti sistem komputer atau seseorang kehilangan kata sandi. Mereka juga perlu manajer untuk mengevaluasikan stabilitas jaringan perusahaan untuk memproyeksikan bagaimana mereka akan menangani pertumbuhan atau perubahan mendadak seperti kerja tiba-tiba dan bisa melihat situasi dan kondisi bagaimana perusahaan itu beroperasi. Oke, lanjut. Nah, sini sudah masuk pada tinjauan pustaka. Nah, sini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen membuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi atau perusahaan. Informasi sendiri mengandung suatu arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa. Nah, di pembahasan ini dia menjelaskan bahwa ketika kita atau manajer mengambil informasi, menerapkan SIM atau sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan, dia harus bisa melihat kondisi dan situasi
dalam mengambil data-data untuk dijadikan satu bahan evaluasi atau satu bahan keputusan untuk bisa dijadikan sebagai informasi. Ya, jadi sebelum dijadikan informasi mungkin bisa dilihat dari mengambil fakta-fakta atau data-data sendiri dari berbagai karyawan maupun data-data lain seperti dokumen untuk menjadikan bahan keputusan. Nah, disitulah yang disebut sebagai informasi. Lanjut. Masuk langsung saja kepada jenis penelitian. Nah, penelitian ini saya gunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara manajer perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Lanjut, jenis data berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, tetapi saya hanya menggunakan data sekunder. Mungkin tentang data sekunder ini, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian terdahulu media online. Jadi kenapa saya gunakan data sekunder, karena data sekunder ini saya tidak turun langsung ke perusahaan langsung. Saya banyak mengambil referensi-referensi dari atau sumber-sumber lain seperti media online, Google, dan ditambahkan lagi sama kajian-kajian teori. Mungkin lanjut. Nah, metode penelitian gambar umum PT Gudang Garam. Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia di kota Kediri. Nah, jadi penjelasan ini dia membahas bahwa merangkul bahwa perusahaan Gudang Garam itu sudah sangat besar sekali, artinya sejak 1958 dia sudah berdiri, salah satunya di Indonesia seperti Gudang Garam Merah, Surya Pro, dan Gudang Garam Silver. Nah, di tahun 2016 Gudang Garam membuat sebuah konten untuk masyarakat mengenai Felix. Nah, ini yang menarik bagi saya karena di tahun 2016 itu PT Gudang Garam mengadakan suatu konten atau festival yang dimana dia memperkenalkan produk-produk barunya yang seperti kita kenal sekarang, itu seperti rokok-rokok yang bersifat mentol. Nah, itu mereka perkenalkan salah satunya di tahun 2016 itu dengan melakukan festival kepada masyarakat untuk mencoba produk-produk baru. Dan alhamdulillah sampai sekarang perusahaan Gudang Garam masih memproduksi bahan-bahan mentol tersebut karena memang konsumen memang konsumen dia banyak menarik untuk konsumen banyak mengonsumsi rokok-rokok mentol tersebut. Oke, lanjut. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Mungkin itulah sedikit sharing-sharing kita untuk membahas bagaimana strategi seorang manajer dalam menerapkan sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa mengambil manfaatnya, bisa saling berbagi ilmu. Ya, mungkin itu. Langsung saja saya akhiri ya. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bahwa laksana, jika pikir amal saleh, wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.